Terima kasih bagi teman-teman yang mengklik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bersemangat. Jika ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Sebagai peringatan, ini adalah konten full spoiler. Tentunya jika menonton film secara utuh itu bakal lebih baik. Thomas tersadar dari mimpinya dan Minho mengajak Thomas bergegas pergi. Thomas bangun lalu mencari sesuatu. Tak lama setelah itu dia pun mendapatkan apa yang dia cari. Mereka berlari hingga masuk ke sebuah ruangan. Tak lama setelah itu datang seorang dan menanyakan keadaan mereka. Lalu Thomas bertanya, "Aku alasan kalian masih hidup dan sudah tugasku menjaga kalian tetap hidup," jawabnya. Sambil berjalan dia mengatakan, "Kau bisa memanggilku Pak Johnson. Di tempat ini WCKD tidak akan bisa menemukan kalian lagi," ucapnya. Lalu menyuruh Thomas dan teman-temannya untuk membersihkan diri. Thomas pun mandi. Setelah itu terlihat Ned yang akan disuntikkan sesuatu, sedangkan Minho lagi berolahraga di sampingnya. Setelah itu pun dokter datang. "Bagaimana pendatang baru kita?" ucapnya sembari bertanya, lalu menghampiri Teresa. Thomas didatangi oleh Pak Johnson, lalu Pak Johnson pun bertanya, "Apa yang kau ingat dari WCKD?" Lalu Thomas mengatakan apa saja yang dia ingat. Setelah itu Pak Johnson pun pergi dari ruangan tersebut. Sampailah Thomas di ruang makan, lalu Minho menyapanya dan bertanya apa yang terjadi. Mereka duduk dan saling mengobrol tentang labirin. Terlihat seorang laki-laki yang menutup diri. Rupanya dia adalah satu-satunya laki-laki di labirin dia ditempatkan, selebihnya perempuan. Berbanding terbalik dengan tempat labirin Thomas berada, yang mana Teresa lah satu-satunya perempuan. Di luar terlihat Teresa lagi berjalan dengan dokter. Lalu Thomas pun berniat untuk menghampirinya. Namun langkah kaki Thomas pun terhenti oleh penjaga. "Kemana mereka membawanya?" ucap Thomas. Tampak Thomas yang masih mengkhawatirkan Teresa. Di malam harinya, Thomas didatangi oleh orang penutup diri tadi. Lalu mengajak Thomas untuk mengikutinya. Thomas pun mengikutinya. Dia menyuruh Thomas untuk melihat ke arah bawah. Tanpa dokter yang membawa Teresa tadi datang, lalu diikuti oleh perawat yang membawa seseorang, lalu memasukkannya ke dalam ruangan tersebut. Thomas pun bertanya, "Kenapa kau menunjukkan ini kepadaku?" Sebelum mereka berpisah kembali, Thomas pun bertanya, "Siapa namamu?" "Aris," jawabnya. Keesokan harinya, tanpa Pak Johnson yang telah selesai memanggil beberapa nama orang untuk ikut dengannya. Karena penasaran, Thomas pun berniat menerobos keluar namun dicegah kembali oleh penjaga. "Namamu belum dipanggil, cepat kembali duduk," ucap penjaga. Lantas Thomas pun berbalik badan. Namun sepertinya Thomas punya rencana. Dan inilah yang terjadi. Selang beberapa waktu, datanglah Thomas dan Aris ke tempat yang mereka curigai. Jadi, tanpa penjaga sadari, Thomas sudah mengambil kartu pengenal diri penjaga pas dia niat menerobos kabur tadi. Terlihat banyak orang tergantung dan terpasang beberapa selang di tubuhnya. Tak lama setelah itu pintu pun kembali terbuka. Lantas Thomas dan Aris pun bergegas bersembunyi. Ternyata Pak Johnson bekerja sama dengan WCKD, yaitu Dr. Eva.
Selesai berbicara, Pak Johnson pun keluar dari ruangan tersebut. Thomas pun kembali ke ruangannya. Dengan panik, Thomas pun memberitahu teman-temannya dan mengajak mereka untuk kabur. Di luar, Pak Johnson dan beberapa anak buahnya sedang berjalan menuju ke ruangan Thomas. Pintu pun dibuka, namun Pak Johnson tidak menemukan Thomas. Lalu Thomas dan teman-temannya berhasil kabur melewati lubang berkat bantuan Aris. Lalu Pak Johnson mencari keberadaan Thomas dengan memantau CCTV. Tampak Thomas menyandra seorang dokter. Dan sampailah di tempat Teresa disembunyikan. Thomas membangunkan Teresa, lalu mengajaknya kabur bersama. Mereka berlari, lalu membuka pintu, namun pintunya tidak bisa dibuka. Tak lama setelah itu, pintu pun berhasil dibuka dengan bantuan Aris dari luar. Hey guys, come on! Thomas menembaki Pak Johnson dan lainnya. Thomas berlari dengan kencang karena pintunya bakal tertutup kembali, dan berhasil. Thomas pun menjelaskan apa yang dia lihat dari percobaan Pak Johnson. Check this out. Mino, give me a light. Terlihat mereka berada di tempat yang tidak terurus lagi. Lalu mereka mencari tahu tempat apa ini. Tampak Thomas dan Minho menemukan seseorang yang terbungkus, sepertinya sudah meninggal. Tiba-tiba Thomas dikejutkan oleh Crank yang terkurung. Lalu Thomas dan yang lainnya berlari karena dikejar oleh beberapa Crank yang tidak terkurung. Crank bisa dikatakan dengan mayat hidup atau zombie. Salah satu dari mereka terjatuh, lalu Crank menariknya. Terlihat perutnya dicakar oleh Crank. Akhirnya dia pun berhasil selamat dari Crank tersebut. Lalu mereka bersembunyi. Hari pun berganti pagi. Thomas memeriksa sekeliling untuk memastikan keadaan sudah aman. Setelah itu, mereka pun pergi. Thomas mendengarkan sesuatu. Get down! Everybody hide! 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 Tak lama setelah itu muncullah pesawat yang mencari keberadaan mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu Winston jatuh. Winston! Karena keadaan Winston yang semakin parah, mereka beristirahat sejenak. Tampak Thomas memandangi gunung, masih sangat jauh, ucap Teresa sambil menghampiri Thomas. Dan terjadi sedikit perdebatan. Lalu terdengar suara tembakan. Ternyata itu ulah Winston. Tampak keadaan Winston yang semakin parah.
Jangan biarkan aku menjadi salah satu dari mereka, ucap Winston, maksudnya menjadi salah satu dari Krang. Lalu Ned mengambilkan pistol, lalu memberikan kepadanya. Lalu mereka pun disuruh pergi oleh Winston. It's okay. Maafkan aku, ucap Thomas. Tak jauh dari mereka berjalan, terdengar sepertinya Winston sudah bunuh diri. Mereka melanjutkan perjalanan. Minho kesal karena air minumnya yang sudah habis, lalu melempar botolnya. Di malam harinya, mereka beristirahat. Dari jauh tampak cahaya lampu. Tak lama setelah itu ada petir. Sepertinya bakal terjadi badai. Dan mereka pun berlari menuju tempat cahaya tersebut. Sampailah mereka di depan tempat tersebut. Sayangnya sambaran petir mengenai Minho dan Thomas. Minho pun pingsan. Terima kasih bagi teman-teman yang menonton sampai habis. Karena durasinya masih panjang, jadi aku lanjutkan ke part 2. Sebelumnya aku mohon maaf, mungkin cara penyampaian aku kurang bagus. Jadi aku harap teman-teman yang menonton silakan berkomentar. Beri komentar yang positif, sehingga kedepannya aku lebih baik lagi. Dan silakan subscribe, bantu channel ini semakin berkembang dan semakin berkembang lagi. Sekian, terima kasih.